Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam summa ila rohi abaihi wa ikhwanihi nabi wa mursalin wa likulli wa sahabati wa al-qarab wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan summa ila rohi abaihi la iman wa salihin summa ila walidina wa masyayikhina wal mu'allimina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila rohi al-hasan al-basri wa al-mu'min al-baghdadi wa وإلى الإمام الحسن الأشعري ومنصور الرشيدي وإلى الإمام محمد بن موسى الشافعي وإلى الإمام محمد الغزالي والشعب القادر الجيلاني وشيخ سلمان البدري وخليفة الشيخ الراشد عبد الوهاب البدري وشيخ محمد بشر الأنور بن إسماعيل البدري وشيخ عبد الصمد بن البدري وشيخ مفتي جمال الدين البدري وإلى الشيخ وشيخ علي بن المولي وشيخ الرشاد عبد الله وشيخ محمد سيد عبد الغني شيخنا كريم عبد الشكور وصولهم وفضائهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحملنا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni al-fahma al-qawi wa saddid lisani wa hdi qalbi. Bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian dan setelah itu halaman 37. Setelah itu maka diturunkan tangan itu ke bawah dada di atas pusat serta digenggamkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini masih daripada tentang kaifiyat ataupun cara sembahyang dan segala rukun-rukun sembahyang dan sunat-sunat sembahyang. Nah, jadi yang pertama semalam adalah niat. Awal mula salat itu adalah diawali dengan niat, dan kemudian setelah berniat maka dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu semalam adalah meletakkan niatnya itu dari mulai alif Allah sampai dengan huruf ra akbar. Nah, setelah mengangkat takbiratul ihram itu tangan bersihit diturunkan ke bawah dada di atas pusat. Nah, jadi letak tangan kita itu andakannya di tengah-tengah, di bawah dada, di atas pusat. Dan kemudian sunnah tangan kanan itu diangkat di atas tangan kiri. Tangan kanan diangkat di atas tangan kiri, dan kemudian sambil menggenggam tangan kanan ini pergelangan tangan kiri. Jadi telapak tangan kanan kita itu menggenggam daripada pergelangan tangan kiri. Jadi dulu waktu belajar di Sekungkul di Martapura itu Bun Sekungkul pernah mencontohkan. Jadi bersihin tangan kanan kita itu ada yang tadi ini di sini katanya menggenggam di sini bisa. Jadi yang pas tangannya ini pas tulang ini nah. Jadi bisa di sini ataupun jadi mengacaknya itu bisa di sininya bisa ataupun di sini pas di tali patannya ini.
Nah, jadi mengacapnya dua cara lah, bisa di sini ataupun ini. Nah, kemudian waktu tangan kita mengacap itu dua ibu jari ini di atas tangan kiri, dua ibu jari di sini, dan dua tangan kita ini di sini. Kemudian yang ininya geser di bawah, bisa mengacapnya. Nah, ini caranya itu lah. Nah, itu jadi isyarat dua ini isyarat Allah dengan Muhammad. Nah, jadi ini Allah lawan Muhammad. Nah, kemudian ujung jari ini ditikir sedikit. Kenapa? Karena ujung jari ini pas perbintangan lawan hati sini, perbintangan lawan hati. Nah, jadi rasakan di sini hati kita ini yang digenang itu Allah lawan Muhammad saja. Jadi tangannya isyaratnya itu Allah lawan Muhammad. Nah, kemudian ditikin sedikit. Nah, ditikin sedikit itu supaya hati kita ini jangan kalahin mengingatkan itu hanya Allah dengan Muhammad. Nah, itu syarat daripada mengacak tangan dari tangan kanan di atas tangan kiri. Itu bahari berusaha kumpul saja mencontohkan. Nah, kemudian dan fardu pula, artinya wajib pula qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Nah, jadi berdiri itu termasuk daripada rukun sembahyang. Jadi setelah berniat, kemudian takbiratul ihram, nah kemudian berdiri. Nah, jadi pemulaan itu terkumpul di situ tiga rukun lah. Pertama rukun qalbi. Rukun qalbi itu ya niat. Kemudian takbiratul ihram, pengucapan Allahu Akbar, itu rukun qauli, rukun yang diucapkan di mulut. Dan kemudian berdiri. Nah, berdiri itu rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Jadi wajib hukumnya berdiri, kan? Wajib berdiri. Kecuali misalnya bagi yang tidak mampu berdiri, nah maka boleh sembahyangnya berduduk. Ini bagi sembahyang fardu lah. Kalau sembahyang sunnah itu berdiri itu sunnah aja hukumnya. Walaupun mampu misalnya berdiri sembahyang sunnah, kita hendak berduduk misalnya boleh aja, sah aja sembahyang kita. Walaupun kita mampu berdiri. Nah, namun kita pahalanya berkurang separuh. Itu kalau sembahyang sunat kan, kalau sembahyang sunat yang tadinya misalnya pahalanya 100, namun kita sembahyang berduduk misalnya, tapi mampu berdiri tapi hendak berduduk. Nah, itu pahalanya menjadi 50 aja lagi. Tapi kalau sembahyang fardu misalnya kita ada mampu berdiri, berduduk, nah maka itu ada berkurang pahalanya. Tapi kalau kita mampu berdiri, hendak berduduk misalnya, nah ada sah sembahyang kita. Jadi sembahyang itu memang wajibnya berdiri, kan? Bagi yang mampu. Dan sunnah pada qiyam itu, pada berdiri itu menjarangkan kaki. Jadi kaki kita ini dijarangkan lah, diranggang bahasa kita kan. Sekira-kira sejengkal, nah, kira-kira sekilan ya, antara batis kanan dengan batis kiri itu kira-kira sejengkal. Tapi ini jengkal orang yang sederhana lah, yang biasa lah. Jadi jengkal itu bukan jengkal yang benar kada juga, yang halus benar kada juga, yang pertengahan. Menjengkal kekanan kan halus benar lah, karapatan pulang enak. Atau jengkalnya misalnya orang Arab mengenal awaknya misalnya ajaran pulang. Nah, jadi supaya sedang aja lah, jengkal kita orang Indonesia itu sedang aja ke pertengahan. Nah, setelah itu maka sunat membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah itu doa pembuka. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Adalah doa iftitah dengan perlahan. Nah, jadi membaca doa iftitah itu bagi bait saja, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu
wa ana minal muslimin. Itu kalau kita artikan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman. Nah, hanifan itu artinya lurus sebagai seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku daripada orang yang syirik, orang yang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku disuruh. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk daripada orang Islam. Nah, itu hati-hati itu kalau pindah huruf nang wa ma ana minal musyrikin itu nah. Baca kena wa ma ana minal muslimin. Yang seharusnya artinya dan tidaklah aku daripada orang musyrik. Baca minal muslimin misalnya, dan tidaklah aku daripada orang Islam. Kalau memadakan kita nilai Islam. Jadi situ balainnya itu hanya di kalimat ma-nya itu. Ma itu kan artinya tidak. Kalau yang di bawah ada pakai huruf ma. Jadi langsung aja wa ana minal muslimin itu di bawah. Nah kalau di tengah itu buat ma di situ. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku daripada orang musyrik. Atau ma-nya misalnya kalau baca di bawah misalnya wa ma ana minal muslimin ya. Yang di atasnya wa ana minal musyrikin, sama aja kan menyambat Islam dengan Islam. Nah itu doa kita kan, doa pembuka. Nah itu sunat turunnya. Dan demikian lagi sunat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah jadi sebelum membaca surah Fatihah kita disunatkan membaca a'udzu billahi. Kurang nomor 3 di bawah lah, masalah doa kita di bawah nomor 3 di bawah garis. Doa iftitah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ila akhir wa ana awwalul muslimin, telah datang dalam doa iftitah pada hadis yang berlain-lainan dalam riwayat Muslim, yaitu wajjahtu, dan pada hadis yang lain banyak, tetapi Imam Syafi'i memilih lafaz iftitah ini karena berkebetulan dengan lafaz Quran. Tetapi jika dibaca yang lain daripada itu maka sunat juga. Jadi doa iftitah itu di sini macam-macam lah doanya lain-lain. Tapi yang masyhur, yang sering kita baca ini ya doa yang akan ditulis di kitab ya, wajah dari. Nah, kemudian nomor 4 disebut ulang firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka membacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu dalil daripada kita ini disunatkan membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Quran. Nah tapi membaca a'udzubillah jadi kena bagi aja lah, bagi dalam dimotong ucapan dua, cuma jangan sampai nyaring, jangan sampai kayak kita membaca Fatihah menyaring itu tidak bisa. Dan perlahan-lahan dahulu, saat dahulu sebelum daripada membaca pada tiap-tiap rakaat, dan jika pada sembahyang nyaring sekalipun. Nah, sekalipun di sini membaca a'udzubillahnya ini pada sembahyang menyaring. Nah, menyaring itu kayak sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh. Nah, itu sembahyang menyaring. Nah, tetapi membaca a'udzubillahnya tetap disunatkan bagi kita. Setelah itu maka fardu membaca Fatihah. Jadi setelah berdiri tadi, maka fardu sembahyang pulang adalah membaca Al-Fatihah. Daripada permulaannya hingga kesudahannya, dan sunat membaca surat daripada Al-Quran. Jadi
Jadi Fatihahnya ini dibaca sesurahan, ya, mulai ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Nah, jadi semua mazhab empat itu, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu sama berpendapat surah Fatihah itu adalah 7 ayat. Karena dalilnya jelas dalam hadis itu, surah Fatihah itu di antara nama surahnya adalah Sab'ul Masani. Hadis Sab'ul Masani itu ada 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, namun kita Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu balainan pada ayat pertamanya. Atau kalau Imam Syafi'i ayat pertama Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Imam Malik ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adapun ayat ke-6 dan ke-7-nya itu adalah Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, situ satu ayat, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu pun juga satu ayat. Jadi ayat terakhir itu bagi Imam Malik dibagi dua oleh sidin. Nah, maka sama aja jumlahnya. Imam Syafi'i ataupun Imam Malik berpendapat Fatihah itu sama 7 ayat. Nah, makanya biasanya apabila orang mazhab Maliki itu bismillahnya kada banyak biasanya. Langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, langsung kenapa? Karena bismillah itu dianggapnya bukan ayat Fatihah. Tapi bagi mazhab kita Imam Syafi'i, nah bismillah di situ kita berjari. Karena kita menganggap bismillah itu termasuk satu ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Nah, kita mau empati orang sumber yang mazhab Maliki, nah, kita misalnya berdiri di belakang orang mazhab Maliki. Nah, sedangkan Maliki tadi berlainan pada kita mazhabnya. Apabila ini ada penyaring membaca bismillah, maka kita itu baik sangka aja, barangkali itu membaca bismillah itu begini. Tapi kalau kita misalnya menganggap ini ada membaca Fatihah dan membaca bismillah, nah maka kita ada sah sembahyang kita. Kenapa? Karena kita menganggap imam tadi ketinggalan satu ayat, yaitu ayat pertama bismillah. Jadi kalau mau mati sembahyang di Makkah kan sebetulnya bismillahnya ada benarin, langsung alhamdulillah aja. Namun kita yang berdiri di belakang makmum itu menganggap imamnya ketinggalan bismillah, nah maka sembahyang kita ada sah. Tapi kalau kita mengatakan imamnya ini begitu membaca bismillahnya, nah itu pada bapak kan, dan memang dibacanya juga bismillah. Nah cuma bagi saja membaca bismillahnya begitu. Dan setelah membaca Fatihah tadi disunahkan membaca surah daripada Quran. Atas surah aja, surahnya adalah anak surah. Nah, kita baca itu kuliah lawan puluh. Nah, itu yang sudah masyhur di mana-mana adalah biasanya di sembahyang itu kuliah puluh. Dan memang Nabi mengatakan ya Nabi, 2 surah yang paling bagus itu surah kuliah lawan puluh. Ni'matani suratani taqrabuhuma fi shalah, suratul kafirun wa suratul ikhlas. 2 surah yang Nabi yang paling bagus kalian baca dalam sembahyang adalah surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Nah, itu yang paling bagus dibaca. Karena 2 surah itu isinya tentang tauhid kedua-duanya kan. Surah Al-Kafirun tentang tauhid kita kepada Allah, dan kemudian surah Al-Ikhlas pun juga tentang tauhid. Nah, namun kita membaca surah itu yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya itu yang sesurahan, yang sempurna satu surah penuh dibaca. Walaupun misalnya orangnya hafal Quran misalnya dibacanya di tengah-tengah surah, tapi ada sempurna sesurahan itu dibanding lawan orang yang membaca sesurahan, walaupun pendek itu lebih banyak yang sesurahan tadi pahalanya. Dan biasanya kalau orang hafal Quran maka ambil di tangan terusnya cabut-cabut itu paling kita beberapa ayat yang dibaca, walaupun suka lambat dibacanya misalnya deh, dibanding lawan orang yang membaca sesurahan. Nah, kayak keluar itu sedikit banyak ayatnya, tapi yang lebih banyak pahala itu sesurahan tadi dibanding lawan yang suka lambat tadi. Nah, itu
Jadi memang sudah aturannya dalam agama kita, dalam ilmu fikih, bahwasanya yang sesurahan itu yang lebih banyak pahalanya daripada yang setengah lembar tadi, walaupun banyak barisannya, walaupun banyak ayatnya. Dan juga yang bagus dibaca itu surah Alam Nashrah dengan Alam Tarakai. Nah itu yang dua surah yang diawali dengan alam itu bagus dibaca. Jadi ulama mengatakan man qara'a alam summa alam amina minal alam. Siapa yang membaca di rakaat pertama surah Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tarakai, nah maka dia akan aman daripada penyakit. Nah, amina minal alam, aman daripada penyakit. Jadi rakaat pertama itu setelah Fatihah Alam Nashrah, rakaat kedua setelah Fatihah Alam Tarakai. Itu dua surat yang diawali dengan alam. Alam itu kan artinya penyakit. Namun dalam bahasa Arab di Al-Quran itu Alam Tarakai itu artinya apakah kamu tidak melihat alam taraf kan? Itu bagus, tapi dua surat harus dibaca kedua-duanya kan? Kemudian nomor 5 di bawah di dalil membaca surah Fatihah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Artinya tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah. Ini pun ketinggalan Fatihah, itu nanti tidak sah sembahyangnya. Nah, karena memang termasuk rukun. Riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ubadah bin Samit. Dan yang lainnya lagi dalilnya la tujzi'u salata man lam yaqra biha Fatihatul Kitab. Artinya tidak mencukupi, atau tidak mencukupi ini tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sanadnya hasan. Ini dalilnya, jadi Fatihah itu termasuk bacaan yang wajib di dalam sembahyang. Jadi bacaan dalam sembahyang itu yang perlu belajar wujud-wujud itu Fatihah, bacaan wajibnya kan. Namun bacaan yang lain itu walaupun tak salah umpama ada membatalkan film sembahyang, tapi kalau Fatihah itu satu huruf aja misalkan cedera ataupun ada bujur hurufnya, itu pada sah sembahyang kita, karena kan sempurna jadinya. Acak biasanya ketinggalan itu bacaan iyyaka na'budu kan. Iya kan na'budu itu kan iya itu pakai tasdid, berarti dua butir di situ ya-nya. Ditandai dengan tasdid di atasnya kan, berarti dua butir double situ ya-nya. Jadi iya itu jangan iya langsung iya aja, berarti iya itu sebutin aja. Tapi kalau dua butir itu berarti yang pertamanya mati, yang keduanya berbaris, berarti i dulu iya. Nah iya jangan langsung iya. Namun iya itu kita bilang seperti huruf yang sukun tadi. Jadi petikin benar ada juga iya itu ada juga kayak itu juga. Orang hari belajar lawan guru Wildan itu ada yang petikin iya. Ini ada yang baca bisa petikin mana yang iya. Nah kalau usah petikin pada yang penting bacaan iya pertama mati itu baca i dulu hanya iya. Nah itu jangan usah nambah petikin kalau usah gitu lah. Na'budu itu bujur-bujur dia pula huruf ainnya, jangan baca hamzah. Na'budu, jadi na'budu, ainnya ditimbulkan. Maghdu, lainnya ulang, jangan baca maghdu, ghairil maghdu. Hari belajar Fatihah itu 3 bulan belajar Fatihah dengan guru Wildan, di mana aku sidin. Belajar 3 bulan belajar Fatihah. Nah kemudian terakhir waktu berijazahnya itu berhadapan langsung dengan guru Wildannya. Biasanya kalau santri-santri Darussalam itu apabila anak lulusan itu berijazah, banyak ijazah mengijazahkan oleh guru-guru. Nah termasuk Fatihah 3 bulan sebelum lulusan itu belajar Fatihah dulu. Nah terakhir sebelum
meja saran terakhir itu berwildan kita menghadapkan langsung lawan sujud. Kemudian setelah itu maka fardu pula, wajib pula ruku. Nah, ruku dan berhenti di dalamnya. Maksud berhenti itu maksud tumaninah kan. Jadi ruku itu termasuk di dalam ruku itu ada tumaninah. Nah, ini juga termasuk rukun sembahyang. Nomor 6 di bawah adalah kata berhenti maksudnya adalah tumaninah. Karena tumaninah itu termasuk daripada rukun salat. Nah, kalau kita artikan tumaninah itu artinya tenang, berhenti sebentar. Nah, berhenti sebentar sekalipun sekedar membaca subhanallah, yaitu makna tumaninah. Dan sunat mengata Allahu Akbar setelah mengangkatkan kedua tangan, seperti perintah takbiratul ihram pada permulaan ruku. Jadi sebelum kita turun ruku itu sunat mengangkat tangan, sama dengan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dan digenggamkan kedua tangan itu pada kedua lutut, serta menjarangkan segala anak jari pertengahan jarang, serta menghadap akan dia ke kiblat. Nah, jadi waktu kita ruku itu telapak tangan kita ini kita angkat di atas lutut kita. Yang ini kolongan di sini. Nah, jadi tangan kita ini diragangkan sedikit jarinya, ranggang pada kada juga, kemudian rapat jangan juga, ranggang tapi ranggang sedang aja, ranggang sedang. Kemudian jari-jari ini menghadapkan ke situ, menghadap ke situ, pada ke situ atau misalnya kada juga, tapi harus lurus, lurus ke muka gitu. Nah, ada juga yang waktu ruku itu mengikuti tangannya di sini, di lantai sini, ada juga, ada yang di sini, ada juga. Jadi yang bujurnya itu di sini nih, di atas lututnya sini. Jadi renggang badan jangan lah, rapat jangan, tapi renggang tapi pertengahan jarang di sini, pertengahan jarang itu sedang-sedang aja jarangnya. Dan kemudian jari-jarinya itu dihadapkan ke arah kiblat. Dan sunat membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Nah, ini bacaan tasbih yang disunatkan ketika kita ruku. Di dalam ruku 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Dan kemudian lagi waktu ruku itu baris kita itu lurus lah, jangan bengkok, jangan lurus. Kemudian belakang kita rata, kemudian kayak papan, jangan ada di papan tuh, kemudian kita pasang kayak itu ada, atau gitu itu ada, jadi rata. Jadi kira-kira aja kalau ada yang harus diukuri dari juga, harus kira-kira aja kalau apabila kita misalnya sudah rata, nah maka itu batas ruku. Jadi untuk melakukan caranya itu rukunya itu kita tangan kita di sini tadi, di sini lah. Jadi andalannya jangan di sini, namun di sini, di sini andalannya kita belakang kita tidak sama ke bawah itu. Jadi batas ratanya itu adalah di sini andalannya, nah di sini gitu. Jadi ujung-ujung andalan di sini. Kemudian ininya pulang harus rata, jangan pakai itu. Nah, jangan pakai itu, jangan harus ujung rata ini, tapi isi rata. Nah, kemudian tangan kita badan di sini dari jari-jarinya menghadap ke situ. Nah, kira-kira aja Pak, belakang itu pada harus kelihatan di papan juga ada. Mau dipikir itu kan seandainya dia ada lagi apa juga ada di talu, itu ada gugur. Kalau bisa dijadikan talu itu ada gugur kamu Pak ada, apa belakang nggak ada. Itu perkiraan, kira-kira aja. Kemudian telapak batis tadi sedengkal antara telapak batis kanan dengan batis kiri sedengkal, tapi dengkal pertengahan kan, dengkal sedang.
berhenti di dalamnya, di dalam i'tidal tadi. Jadi maksud berhenti tadi adalah tumaninah. Dalam rukuknya ada tumaninah, nah dalam i'tidal pun juga wajib tumaninah. Jadi waktu kita i'tidal itu tangan kita tuh harus bujur dan diam di mana di samping paha kita. Jangan masih buyang kayak ini, misalkan langsung turun sujud. Itu pada tumaninah halnya. Jadi supaya tangan kita diberanai, kita dikepakkan di sini, di paha kita dikepakkan. Nah supaya jangan berbuyang lagi, masih buyang berarti belum tumaninah. Dan sunat yang memata permulaan mengangkatkan kepala daripada rukuk itu membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah jadi membaca Sami Allahu liman hamidah ini adalah ketika apa? Ketika bangun daripada rukuk, anak i'tidal. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu membaca dahnya itu awak kita sudah jaga kan Sami Allahu liman hamidah. Serta mengangkatkan kedua tangan seperti perintah hendak rukuk. Nah, jadi sama apabila anak kita bangun daripada rukuk, hendak i'tidal, maka juga sunat mengangkat tangan. Nah ini letak tangan kita, letak mengangkat tangan yang ketiga kan. Kalau mengangkat tangan pertama kan waktu takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan yang kedua ketika turun daripada rukuk, kemudian mengangkat tangan yang ketiga adalah ketika bangun daripada rukuk. Nah itu yang ketiga. Kalau turun dari rukuk ini harus angkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah kan. Itu Allah langsung aja, jangan angkat tangan lagi. Kadang pernah menemui itu ada orang angkat tangan dulu, angkat terus. Ini anak turun rukuk angkat tangan, anak bangun daripada rukuk angkat tangan. Itu pula anak turun ke sujud angkat tangan pula. Allahu Akbar. Nah itu kelebihan angkat tangan. Itu kita kelebihan gerak dalam sembahyang itu bisa membatalkan sembahyang. Karena 3 kali bergerak berturut-turut dalam sembahyang itu membatalkan sembahyang. Nah kemudian kita sunat angkat tangan pula ketika bangun daripada tahiyat awal hendak berdiri ke rakaat yang ketiga. Nah itu sunat kita angkat tangan pula. Jadi kita itu dalam sembahyang apa mungkin baca nanti sunat angkat tangan lah. Takbiratul ihram. Kemudian ketika hendak turun ke rukuk, bangun daripada rukuk. Nah kemudian ketika bangun daripada tahiyat awal berdiri ke rakaat yang ketiga. Angkat bunyi membaca, selebihnya daripada itu pada sunat. Namun bangun daripada rakaat pertama ke rakaat kedua itu ada sunat tuh pokoknya kan, ada sunat. Maka ada yang mengatakan ulama makruh hukumnya ada apa karena itu tidak disunatkan oleh Nabi Muhammad. Sami Allahu liman hamidah serta mengangkatkan kedua tangan seperti perintah hendak rukuk. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Nah, kalau pergantian rukun yang lain kan biasanya Allahu Akbar bacaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika bangun daripada rukuk, kemudian ketika i'tidal bacaannya itu adalah Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu dalilnya kenapa bacaan Sami Allahu liman hamidah itu dahulu pernah terjadi awal-awal mulai Islam itu sebenarnya di awal Islam itu sebenarnya Allahu Akbar bacaan pindah rukun anak rukuk Allahu Akbar bangun daripada rukuk Allahu Akbar. Nah cuman diganti menjadi Sami Allahu liman hamidah itu ketika Sayyidina Ali. Nah jadi Sayyidina Ali itu dalam riwayat beliau pada pernah meninggalkan sembahyang berjamaah. Nah jadi pada suatu hari Sayyidina Ali ini langsung sembahyang subuh ke masjid, berjalan di tengah jalan mengiringi orang tua. Jadi pas itu ada orang tua berjalan orang tua lambat berjalannya. Nah ketika itu Sayyidina Ali itu beliau berjalan mengiringi orang tua dari di belakang. Dan Ali bin Abi Thalib ini ada sini itu pada mau mendahulu berjalan pada orang tua, selalu berjalan di belakang orang tua. Nah kemudian orang tua itu
Nah kemudian ternyata ketika sampai di muka lawang masjid, Tuhan tadi berjalan terus saja sekalinya. Ali bin Abi Thalib sekalinya itu orang Islam, ini orang Yahudi sekalinya yang diiringi. Yang kata-kata aja Ali bin Abi Thalib ini mulai tadi aku silip pada dulu. Ini tapi ternyata orang Yahudi tetap. Nah kemudian ketika beliau masuk ke dalam masjid, nah ketika itu Nabi Muhammad sedang rukuk. Nabi Muhammad ketika itu sedang rukuk. Nah kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib kapat sini langsung rukuk langsung rukuk. Nah ketika rukuk itu Ali bin Abi Thalib dalam mengucap dalam hadis ini, alhamdulillah sawatan dapat rakaatnya. Jika seandainya Nabi Muhammad bangun daripada rukuk tadi kehilangan rakaat. Ali bin Abi Thalib itu ya ada pernah masuk dalam sembahyang, ada pernah ketinggalan rakaat selama berjamaah. Jadi waktu beliau sempat menyempati Nabi ketika rukuk, mengucap dalam hati alhamdulillah sawatan dapat rakaat tidak. Nah kehilangan rakaat masuk dirinya. Nah ibadah untuk sembahyang, Jibril membisiki Rasulullah, ya Rasulullah tadi Ali bin Abi Thalib terlambat datangnya, dengan terlambatnya ini masih dapat rakaat pertama. Akhirnya waktu ini sujud, waktunya rukuk itu mengucap di hatinya alhamdulillah sawatan dapat rakaat. Nah akhirnya apa? Ucapan alhamdulillah itu menjadi syariat ketika kita bangun daripada rukuk, bacaannya sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Nah orang di situ maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Allah mendengar Ali yang memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Jadi dahulunya sebelum Ali bin Abi Thalib kejadian Ali itu, sebelum perpindahan rukun itu bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah kejadian itu Nabi menyuruh bacaannya ketika bangun daripada rukuk itu bacaannya sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Nah orang di situ Ali menurutnya. Dan membaca sami Allahu liman hamidah ini sama bacaan baik itu imam, makmum, dan disebutkan bacaan membaca itu. Ada yang misalnya imamnya sami Allahu liman hamidah, jadi imam misalnya makmum di belakang Rabbana lakal hamdu, ada itu bacaan membaca sami Allahu liman hamidah. Apabila sudah kaget terjadi bacaan ada dibaca Rabbana lakal hamdu. Dan apabila berdiri betul maka membaca Rabbana walakal hamdu bil as-samawati wa bil al-ardi wa bil amasyita bin syai'in ba'du. Nah itu bacaan ketika sudah tegak berdiri atau ketika i'tidal. Nah surat nomor 8 di bawah, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inna yarfa'u sulbahu min ar-ruku' sami Allahu liman hamidah summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Artinya bahwasanya Rasulullah membaca apabila bangkit daripada ruku' sami Allahu liman hamidah, dan pada ketika bangkit dari ruku' membaca rabbana walakal hamdu. Jadi sekurang-kurangnya sampai walakal hamdu adalah. Tapi dalam riwayat lain Nabi ada membaca tambah namil as-samawati wal ardi as-samawati wa bil al-ardi wa bil amasyita min syai'in ba'du. Jadi menghafal dan bagus juga sampai akan ba'du, tapi pun merasa kepanjangan. Nah sekurang-kurangnya apa? Rabbana walakal hamdu. Dan nomor 9 itu kalau ada tambahannya ulanglah, hadis riwayat Imam Muslim, boleh menambah apabila salat sendirian. Salat sendiri dengan bacaan apa? Ahlas sana wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu tambahan menyimbah min syai'in ba'du tadi. Ada belum tambahannya? Ahlas sana wal majdi ahaqqu
maksud ya paham-paham lawan makmum di belakang lah. Karena makmum di belakang ini macam-macam hajat, ada yang hendak kami, ada yang berbeda macam-macam. Apalagi kalau hanya bilang muruk ini pikiran papasan, jauh papasan macam-macam malah. Nah jadi menjadi imam itu paham-paham. Kalau surah itu jangan panjang-panjang, kalimat panjang-panjang. Nah, mentang-mentang hafal Quran kita misalnya 2-3 lembar surahnya misalnya, nah, itu kada paham aja lawan makmum. Sahabat saja kada wajib kan sembahyang itu panjang-panjang. Karena satu kali Ali bin Abi Thalib itu sembahyang panjang surahnya. Dilaporkan oleh Rasulullah, tegur Nabi Muhammad, ya Nabi jangan panjang-panjang. Karena yang makmum di belakang itu banyak punya keperluan, punya hajat. Ada anak makan, ada anak buang hajat, ada macam-macam kehendaknya. Jadi pertengahan lah Nabi Muhammad itu dikatakan sembahyang itu pertengahan, lambat benar ada, kemudian cepat benar ada juga. Tapi sembahyang Nabi Muhammad itu disifatkan cepat nang otomatinah bagi kita tak cepat tapi bujur memberikan hak-hak rukun-rukunnya. Dalam membaca Fatihah sempurna, baca Fatihahnya, surahnya sempurna, rukun tidaknya otomatinah, sujudnya, duduknya semua otomatinah. Jadi semua memberikan hak-hak masing-masing daripada rukun-rukun sembahyang. Nah, kemudian setelah itu, kemudian sujud maka fardu sujud dengan 7 anggota. 7 anggota di situ maksudnya dari kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut dan kemudian 2 telapak kaki. Dan berhenti di dalamnya tumaninah di dalam sujud tadi. Dan sunat ketika hendak sujud itu mengata Allahu Akbar dan hendaklah menghantarkan kedua lutut, kemudian maka kedua telapak tangan berbetulan dengan kedua bahu, maka dahi dan hidung. Nah, jadi urutannya itu kita sujud itu pertama yang diangkat itu adalah kedua lutut dulu lah. Ketika turun ke sujud tadi lutut dua lutut dulu, kemudian 2 telapak tangan. Nah kemudian baru apa dahi lawan hidung. Hidung itu sunat saja malah, kalau dahi itu wajib dibuka. Jadi 7 anggota itu wajib ada di lantai bertahan lah. Tapi menurut orang mamak biasanya itu tangan berdahulu. Soalnya meliput, meminta mendagung, nguburnya gitu, jadi bisa ada tangan berdahulu kan. Waktu turun sujud tadi, jadi tangan berdahulu, nama penyangga di bawah. Tapi nang akbalnya itu udah ini apa lutut berdahulu, kemudian tangan, nah kemudian baru lagi lawan hidung. Jadi 7 anggota itu nang wajib dibuka itu dahi aja lah, nang wajib dibuka itu dahi. Adapun telapak tangan dengan batis itu sunat saja dibuka, yang penting banda di lantai. Nah kalau lutut ini wajib tutupnya, ada yang wajib membuka, ada wajib nambah tutup, ada sunat membuka. Nah sunat membuka tadi telapak tangan dengan telapak batis, telapak ibu jari maksudnya lah. Jadi sembahyang berkaos tangan, berkaos batis sah sembahyangnya karena telapak tangan lawan telapak batis ini adalah sunat saja membuka. Tapi kalau lutut itu wajib ditutup. Kalau dahi wajib membuka. Nah, adapun hidung, hidung itu termasuk yang disunatkan saja adalah diangkat di tempat sujud. Dan meregangkan kedua tangan daripada kedua lambung dan meregangkan perut daripada kedua paha pada laki-laki. Nah, kalau lakian sembahyangnya itu tangan kita ini dibuka oleh tanah. Namanya kita mengangkat takbir juga kan latihan itu kan enggak berangkat banget Allahu Akbar gitu lah. Mau bagian berapat dari ini Allahu Akbar bagian kayak ini. Jadi kita sama aja pula rukunya pun kayak itu juga, rukunya harus berapat juga bagian. Rukunya berapat, tangan dari ketika dia berapat, kemudian sujudnya sama aja. Jadi patokannya itu mengangkat tangan bagian aja patokannya. Apabila latihan berangkat dari ini, apabila bagian berapat dari ini. Nah, jadi kita waktu ruku sama kayak juga, latihan beranggang kayak ini, kemudian sujudnya beranggang kayak juga.
Dan letaknya pun sama aja, letak mengangkat tangan di sini, Allahu Akbar sampai sini. Nah, sujudnya pun kayak juga, kita andakan tangan kita ini berpindangan lawan bahu, lawan telinga, jari-jarinya berpindangan lawan telinga. Jadi jangan dipindah, andakan tangan kita tadi. Jangan bandaknya kita misalnya di higa paha sini, waktu sujud bandak di higa paha sini, itu sembahyang kurang koler gitu. Gak turun ketika sujud, misalnya langsung bandak di higa paha. Jadi ujung-ujung tangan kita ini harus sama dengan ukuran kita itu takbiratul ihram. Regangnya pun sama juga, namun lebihnya rapatnya sama juga lawan takbiratul ihram. Adapun perempuan, maka sunat merapatkan yang demikian itu dan merapatkan perut daripada kedua paha. Nah, tatkala ruku dan sujud, dan sunat merenggangkan seperti yang demikian pada ketika ruku. Nah, demikianlah pada laki-laki. Jadi samalah laki-laki aturannya masing-masing. Demikian pun juga ada aturannya masing-masing. Dan sunat dibaca dalam sujud Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, dibaca 3 kali. Nah, sampai situ dulu. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya, mudah-mudahan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita berkumpul dapat beliau, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa perilaku kita, dosa bulu kita, dan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga-Nya Allah bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah.